Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat kita. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Semoga salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin yang terpercaya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh di Masjid Babus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini telah memasuki puasa Ramadan 1446 Hijriah yang tanggal ke-27 nggih. Insyaallah hari rayanya di tanggal 31 nih, hari Senin. Alhamdulillah. Kemudian izinkan kami singkat menyampaikan bahwa Ramadan ini telah mengajarkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid. Bahwa kali ini sudah hampir sebulan penuh. Hampir sebulan penuh, tepatnya kita 27 hari, 27 malam. Siangnya berpuasa, malamnya beriktikaf di masjid. Ada yang tarawih, ada yang tilawah, membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Sebulan penuh kita ramaikan salat berjamaah 5 waktu. Bahkan tengah malamnya kita pun menunaikan salat tahajud. Kemudian ditutup dengan salat witir. Bahwa ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhasilnya Ramadan bukan berarti ramainya masjid di malam-malam Ramadan. Berhasilnya Ramadan bukan ramainya iktikaf di sebelum akhir Ramadan. Tapi bukti berhasilnya Ramadan adalah ketika kita mampu memakmurkan masjid setelahnya. Mudah di bulan Ramadan karena banyak bertemu dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, berjumpa lagi dengan orang-orang soleh, berjamaah di bulan yang memang penuh dengan jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah sungguh Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang memohon ampunan, maka ampunilah aku. Jadi berhasilnya Ramadan ketika kita mampu memakmurkan masjid dengan solat-solat berjamaah di kemudian harinya. Jangan sampai selesai Ramadan, 5 waktu kita enggak jamaah ke masjid. Kemana kita? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut tutur katanya.
sangat lembut hatinya. Namun pada satu saat masjid itu kosong, waktunya sholat berjamaah, masjid masih kosong. Di situ Nabi Muhammad SAW marah kepada umatnya, sehingga dalam hadisnya, la yantahiyanna la uharriqanna alaihim buyutahum, la yantahiyanna, jikalau mereka tak datang ke masjid, la yantahiyanna, tidak berhenti atau tidak berangkat lagi ke masjid, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Itu marah Nabi Muhammad SAW ketika kita sebagai umatnya sudah meninggalkan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah 27 hari kita jinakkan kaki kita untuk mudah melangkah ke masjid. Kita jinakkan kaki kita untuk berangkat ke masjid menunaikan tarawih, menunaikan solat witir, bertadarus Al-Quran, dan seterusnya. Apa maknanya itu semua? Tidak lain dan tidak bukan supaya senantiasa memakmurkan masjid. Ya. Dan di antara satu hamba Allah yang mendapatkan naungan di akhirat kelak di padang mahsyar, dari 7 golongan itu, satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, adalah orang-orang yang hatinya tergantung pada masjid. Sekarang enak kita ini, ketika matahari masih jauh tinggi di sana. Namun pada saatnya di padang mahsyar nanti, di saat pembalasan akan tiba, persidangan akan tiba, matahari itu cuma sejengkal di atas kepala kita, betapa panasnya, gak ada naungan. Enak kata kita sekarang di bawah pohon yang rindang, di bawah bangunan-bangunan yang kokoh, kita berteduh di situ. Namun di akhirat kelak, panasnya, mohon maaf. Oleh karena itu, badan kita ini boleh di toko, badan kita ini boleh di pasar, badan kita ini boleh di perkantoran, badan kita ini boleh di persawahan. Namun ketika terdengar seruan azan, hayya 'alas shalah, marilah salat. Gelisah, hati kita ini gelisah, tak sabar ingin datang segera menyambut panggilan azan untuk menunaikan salat jamaah 5 waktu di masjid. Oleh sebab itu, ketika kita berkeluarga, ajaklah anak kita, saudara kita, tangga kita di luar Ramadan tentunya untuk senantiasa memakmurkan masjid dengan menunaikan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Jangan sampai kita meninggalkan salat berjamaah, apalagi enggak salat. Nauzubillah, sudah dikatakan cukup dikatakan kafir seseorang tersebut ketika telah tidak menunaikan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Maryam ayat 59 dan 60-nya. Adha'us salah wattaba'us syahawat. Adha'us salah artinya menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna adha'us salah, makna menyia-nyiakan salat, bukan meninggalkan salat sama sekali, akan tetapi menunaikan salat itu sudah diakhir-akhirkan atau injury time lah, mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya. Subuh jam 4.26 misal, syuruk waktunya mau masuk duha, anggap jam 6. Salat subuhnya hampir jam 6 dan seterusnya. Itu yang dinamakan adha'us salah, menyia-nyiakan waktu salat. Imam tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala
menyampaikan barang siapa mati dalam keadaan tersebut dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan baginya ghayya, yang bermakna lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya. Ya. Ini tentu adalah ancaman bagi seseorang yang meninggalkan salat. Sehingga Al-Qur'an surah Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un." Shadaqallahul azim. Fawailul lil musallin, maka sungguh celaka bagi orang yang salat. Orang yang salat aja celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lupa dan lalai akan salatnya. Lupa di sini adalah lalai dan meremehkan waktu salat. Oleh karenanya kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mudah melangkah ke masjid, mudah berjamaah ke masjid. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah semata-mata dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha kita, bukan karena tekadnya kita, bukan karena kekuatan kita, akan tetapi karena dimudahkan oleh Allah, diberi karunia rahmat oleh Allah. Kalaulah kita jauh dari hidayah, kalaulah kita jauh dari rahmat Allah, niscaya enggak sampai kaki kita ini ke masjid. Karena kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dimampukan kaki kita melangkahkan untuk berjamaah ke masjid. Alhamdulillah. Satu sahabat lagi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas rahmatullah alaih berkata, suatu saat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina hum an salatihim sahun. Ma makna sahun? Apa artinya sahun itu ya Rasulullah? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu mengakhirkan waktunya dari waktu yang sesungguhnya. Rawan kalau kita mengakhirkan waktu, bisa jadi lupa, bisa jadi bablas, terlewatkan, na'udzubillah, dosanya, masya Allah. Mereka diancam wailun, artinya apa? Celaka. Bahkan ada namanya neraka wail, azab yang berat, sebuah lembah di neraka jahanam. Jika gunung-gunung itu di dunia dimasukkan, kata Rasulullah SAW, niscaya akan meleleh. Gunung itu dimasukkan ke neraka wail tadi. Nerakanya orang yang meremehkan atau melalaikan waktu sholat. Gunung saja kalau dimasukkan itu meleleh karena sangat panasnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan hidayah, rahmat dan petunjuknya untuk kita, untuk senantiasa memakmurkan masjid dimanapun kita berada. Nanti ini kita setelah Ramadan masuk Idul Fitri, masuk bulan Syawal, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, dan seterusnya. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kecuali beragama Islam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.